ya 30 hari bulan Syakban. Artinya kalau sudah hitungan Syakban ini 30 hari, bilangannya ini 30 dah. Itu wajib sudah sempurna 30 hari dah. Karena wajib itu biar karena kan bulan kita ini bilang ada 29, 30. Nah, yang kedua, melihat bulan di dalam 30 ya, di dalam 30 Syakban. Nah, kalau di dalam 30 Syakban itu ada melihat bulan, berarti apa? Puasa atau kita. Walaupun umpamanya di malam 30 ada timbul bulan, itu wajib juga. Dan yang ketiga, sabitnya melihat bulan itu pada malam tersebut dilihat oleh orang yang cukup adil syahadah. Nah, orang ini adil kan. Dan yang keempat, dengan yang dengan dihabarkan oleh orang yang adil riwayat sama ada hati membenarkan atau tidak, atau dihabarkan oleh orang yang bukan adil. Maka apabila hati membenarkan, wajiblah dimulai berpuasa. Itu yang keempat nih. Dan yang kelima, bersangka atas masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad daripada orang yang terserupa atasnya, seperti orang yang di dalam penjara yang tidak mendapat kabar dari yang di luar. Maka jika dapat salah satu sebab yang 5 tersebut, wajiblah berpuasa. Nah ini, kalau orang punya dalam penjara kan bahari itu ada tahu kabarnya, ada tahu hukum di dalam penjara. Misalnya nih nah ada bapaknya dia puasa, puasanya kan di ijtihadnya ya, ada bapaknya. Kemudian syarat berpuasa yaitu 4 perkara syaratnya nih. Yang pertama, Islam dahulu orangnya. Punya Islam mana kalau puasa? Walaupun puasa lainnya itu syaratnya. Yang kedua, jadi syarat puasa nih. Jadi syarat puasa itu pertama Islam. Biar orangnya puasa, umurnya kali Islam pada sah puasanya. Aku banyak puasa cuma kali Islam pada syahadah. Yang kedua, berakal. Akalnya ada. Umurnya apa puasa cuma akalnya ada wajib dia. Nah, akalnya pada lengkapnya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Nah ini biar ibu-ibu kadang ini di masalah nih, kebanyakan ibu-ibunya kan masalah haid nih atau nifas. Apalagi memakai jarum suntik dan spiral. Kalau obat tuh kan aja, cuma kalau kayak jarum suntik tuh bisa kadang min ini kadang menantu lagi. Nah itu kayak apa caranya nih? Masalah nih. Itu pertanyaannya, andai kata keluar darah, tapi keluar darah itu di luar bulannya. Nah itu kopi lebay, contohnya kan namanya ada setahun 2 tahun kalau memakai itu, ada 3 tahun biasanya setahun lagi. Andai kata pian umpamanya dalam memakai suntik nih, ternyata keluar darah, apakah itu darah haid atau darah penyakit? Ibu 3 aja. Darah itu 3, ada darah haid, ada darah penyakit, ada darah nifas kan. Nah, membedakan darah haid dari penyakit ini kalau keluarnya darah itu di luar masa haid pian, di luar tanggal kebiasaan umum nampian sebelum memakai suntikan itu. Nah, umpamanya tanggal 1, tanggal 2 tuh haid dah, ternyata tanggal 10 ke atas hanya ada keluar, itu mungkin kalau makan ini darah penyakit dan boleh hari dan jangan puasa. Tapi kalau tanggalnya sesuai dengan sebelum memakai jarum suntik itu seperti itu keluar darah, nah ini bisa diitimakan darah haid. Walaupun hanya memakai suntikan. Ada apa aja? Ada tangan. Ini kan itu kan tadi ada penyakit kan. Membedakan kan ini, umpamanya kan dalam suntik sana ada tangan bulan, tapi ada tangan bulan. Cuma bisa kan 2-3 bulan ada keluar. Nah darah itu ada keluar. Cuma yang keluarnya itu ya tadi masanya ada atur lagi nih. Nomornya keluar aja kan kalinya masalah aja, cuman tidak akan ini kita keluar 2-3 bulan banyakan atau bahkan 5-6 bulan hanya keluar karena memakai suntikan tadi. Nah kayak apa darahnya? Apakah ini darah haid atau darah penyakit? Di situ lihat kadar masa kita kebiasaan sebelum memakai jarum suntik tadi. Nah itu
membedakan antara haid. Kalau ini itu dari penyakit, gue wajib sembahyang, wajib puasa, bersihin. Itu namanya mustahadah. Ulang karena ada penyakit. Itu kan kesayangannya atau kan itu wajib sembahyang. Coba dibersihin ya. Kalau sembahyangnya pun bagaimana bersihnya, berarti berwudunya. Kalau palukan dipakai darah. Nah, walaupun dari hatam sembahyang itu keluar darahnya, itu dikatakan tetap wajib sah sembahyangnya. Karena itu darahnya adalah mustahadah penyakit. Nah, nang sakitnya ini biar perempuan nang haid 4-5 hari seminggu udah bersih, mandi, puasa, 2-3 hari puasa. Biar itu pas nang ke-11, ke-10 ada pulang keluar. Nah, apakah pertanyaannya 3 hari itu dianggap sah puasanya atau kada? Nah, ini di dalam kitab tetap dihukumkan kada sah puasanya 3 hari itu. Karena kan masa haid itu kadarnya 15 hari serta malamnya. Itu sahabatnya. Kebiasaannya paling sedikit sehari semalaman. Kebiasaan 7 hari seminggu. Tapi selambat-lambatnya setengah bulan. Bila lebih pada sambulan itu darah penyakit. Nah, wajib tuh yang puasa sembahyang lagi. Tapi banyak kurang pada sambulan masih darah haid. Yang lapar tadi ya apa? 3-4 hari dia puasa. Sayangnya kata itu lo sudah hanya itu nama orang nang melampung-lampungkan haid nih. Masalah haidnya itu perlu dikaji tuh kan. Wajib dikaji masalah nang ini. Dan wajib ini diketahui. Bagi ibu-ibu yang belajar ternyata nggak ada tahu ya malih kan ini apa aku nih darah haid kan ada penyakit kah? Bedanya darah penyakit kan wajib puasa sembahyang. Kalau yang darah haid, nah kalau orang haid darah penyakit gue cari sembahyang lain pulang. Artinya baudunya tak. Kalau orang mustahadah ini darah penyakit ini baudunya pak, baudunya pun juga wajib sudah masuk waktu azan nih, waktu salat lah. Yang baudunya. Kada boleh nang kayak tadi berdahulu baudu baru masuk waktu kada sah wudunya. Jika orang haid dan ada penyakit ini umuman termasuk perlakuan orang yang mustahadnya sisir bawal dan pengamihan banyak. Walau di pengamihan kita kalau ini atau penyakit kencing manis sekarang lalu pengamihan jika kualitasnya. Nah maka seperti ini orang seperti ini yang kada boleh berwudu itu sebelum masuk waktu. Masuk bersihnya akan masuk waktu lalu dia berwudu. Dan sembahyangnya pun juga kada boleh 2 kali, nang wajib sekali aja dirinya. Wajib kada boleh kita tapi musyarat boleh haid beberapa kali kata syarat. Tapi kalau orang wajib hanya 1 kali. Itu nampak nang penyakit nang lain pada mustahadah. Kita masuk aja nang pengamihan enggak atau nang pengantutan enggak. Lainnya pengantutan yang kita jalani ini umpamanya sih penyakit pokoknya paling aman pengantut. Nah ini lepas dah sialnya di runggar lah. Nah orang ini kan penyakit dah. Atau apalagi. Nah jadi kayak bicaranya jadi bila sudah masuk waktu sih mesti baudu sih walaupun sambil baudu tuh liput-liput. Atau hatam sembahyang tuh ribut-ributnya tetap sah aja. Ada apa lagi? Karena kenapa adalah orang nang sudah penyakit nak kaitan. Ada lagi sininya, ia punya tenanya adalah termasuk orang yang mustahadah nang penyakit tadi. Namanya umum lah, tafsir kayak itu baik. Kemudian yang keempat, mengetahui waktu yang boleh berpuasa. Nah itu syarat-syarat kan waktunya ini. Itu adalah syarat sah puasa. Kemudian syarat wajib puasa 5 macam nih. Pertama Islam, yang kedua mukallaf, wajib nih. Arti mukallaf kenapa ya? Yang sudah diberati syariat. Ada di bawah ini kan ada taklif lagi. Siapa yang ada mukallaf nih? Yang ada taklif nih. Ada 2 orang yang boleh kada puasa dan kada wajib mangkada. Siapa? Pertama adalah orang yang tua nih, tua renta ini yang kada mampu lagi puasa. Tua benar sini sudah. Anggaplah 7 ke atas nih atau 80-an di sini. Sadar di sini akalnya ada, cuma sini kita kawal lagi puasa. Nah, bagi orang yang kada mampu puasa karena bersangatan tua itu kada wajib puasa dan kada wajib mangkada. Cuma sini mun ada sini berisi harta, mun ada sini berisi simpanan, maka sini wajib bayar fidyah Ramadan. Tuh, jadi kan umpamanya kan apabila maghrib sehari maghrib sini habis berbukaan tuh kan sini menyatakan sini inilah fidyah Ramadanku. Nah, saya aku mengeluarkan apa fidyah Ramadan
kalau 200 bulan rata-rata ini fidyah Ramadanku padukan rata jadi di jurung ke orang apalagi miskin itu ulang sabar hari itu apa itu maksudnya hari amun tak tunda bang. Nah kalau misalnya nang kayak sebenarnya pian setelah habisnya Ramadan setiap sama Ramadan kan kita maghrib jurung sidin itu dia mau sidin baharta mau sidin kada baharta ada apa nah paling kalau orang kan ada dan di jurung makanan satu yang pertama jadi orang yang tua renta itu kalau wajib puasa dan kalau wajib mengqada andai kata sidin mampu kena puasa. Yang kedua orang yang sakit la yurja bara'uhu yang tidak diharap sembuh lagi. Artinya sakitnya sini Masya Allah sakitnya nih enggak lah. Juga tadi bilang menghadang waktu aja gini. Beberapa bulan, beberapa anggaplah punya apalagi tahunan kan sebulanan kada puasa atau dua bahkan beberapa tahun tak ada puasa. Ternyata Allah menghendaki sembuhnya. Ada diharap lagi aneh hidup saatnya hidup. Pertanyaannya wajiblah mengkada puasa ada wajib mengkada. Cuma ada bahasa banyak fidyahnya aja. Ini orang yang sakit nang ada sembuh tadi dapat disembuh. Nah yang dua ini coba ada mukhalaf lagi nih. Yang ada taklif ini yang ada karena bayar fidyahnya itu berapa nama? Fidyahnya itu kan sebenarnya itu kalau kata Majelis Syafi'i itu samut. Nah samut itu sekurang apa pada sekitar kalau sebulan itu 5 gantang, sabalik segantang. Andai kata lebih boleh aja, sambalik kah, dua balik terserah aja. Cuma mau kita nafik lah, anggaplah salitar umumnya kali itu bertahan gitu. Jadi salitar itu kan kalau 10 hari sambalik, jika sebulan tahun 2 balik, sebenarnya itu kan kurang apa pada itu. Ada salat salitar, karena kalau sambalik segantang tuh mayu sebulan. Kalau 2 setengah itu 2 bulan. Sebenarnya kan dari mahdi kita moodnya itu haruslah. Cuma kalau punya hantak lebih hari salah aja, aslinya kurang aja. Di sinilah fidyah Ramadanku, walaupun Allah Ta'ala. Betul, beriakan, salahkan. Dibagiakan paling ada 3 golongan kan. Miskin, yatim, piatu, banyak kan. Sabillah, 2 golongan 3 nah. Paling kali dah itu. Dibagi 3. Nah itu abdannya. Jadi menjulung tuh setiap hari lah. Nah itu kan hanya dikatakan setiap hari itu menjulung. Ada habisnya waktu kan berbuka habis hari kita deh. Ini maghrib julung. Amun sudah habis bang sebulanan hanya dijulung. Sahaja, cuma itu kan ada abdal kita. Sejak itu kan dulu nonton kita kan kalau yamin mundurhan setiap hari bayar kan. Kita kan tahu mesti kita matihan. Bukan sejak itu. Jadi setelah itu supaya kita umum pada tahu kan. Dahulu belum jatuh baru dia kan mesti kita mati. Pas orang lain biarkan mestinya aku jangan akan biarkan aku jangan ya pas kita bisa. Kita itulah jika itu bil habis seharianan malam berbuka di rumahnya pada katakan beriakan nyatakan kan ini fidyah Ramadanku lepas aneh katanya sidin mampu kayak puasa kada wajib lagi maka kada puasa tadi Belum lupa ingat kadang kada itu kan gak kada wajib juga sama Tuhan kali deh iya Tuhan tadi kan tuh Tuhan Tuhan ya orang Tuhan yang kada mampu lagi puasa itu berarti kan ada taklim juga kan akalnya jadi dibayaran ada harta juga kamu sidin ada harganya kan nyakadi itu apa lapas semuanya. Yang ketiga puasa. Nah itu ada taklim tadi itu ada taklim kan akalnya ada sehat lagi ada berarti lagi puasa mampu puasa mau kada mampu ada wajib juga mau hidup kan ada bayar kan hidup nah hidup itu kan mati nih kan nang fidyah bagus saja baik kita baru nanya cuma sebenarnya ada wajib lagi tuh kalau wajib kenapa itu karena ada tadi kan sini akal sini sempurna nah Tuhan tapi akal sini sempurna aja ada ini akal sini sempurna ada apa anak kan sedekah dia ada apa ini udah berusaha aja karena ini sini itu taklif ada bang ada taklif deh akalnya ada cuma kita bagus saja belum bersedekah lawan kita enggak. Nah yang keempat sihat mereka mau nyagain mereka walaupun angong tapi nyagaringnya bilang mahnya lain mahir tinggi benar punya kan penyakitnya nang apa nih macam-macam lah komplikasi lah nah itu kan wajib juga itu puasa aneh kita ada harapan sembuh lagi tuh ternyata sembuh tuh tetap apa namanya kalau wajib lagi kabar. Nah yang kelima tetap di negeri menurut orang yang musafir kan wajib juga. Nah, tapi musafir nang masakat benar nih banyak kita kabajar banyak kawah puasa
apalagi ini buat naik motor insya Allah kan kalau aja puasa bagus puasa lah banyak awal. Nah setelah kemudian rukun puasa ini nyaman aja lah kita nih pas mengamalkan rukun puasa yaitu 3 perkara. Pertama, niat pada tiap-tiap malam pada puasa fardu. Jika tadi sebentar malam wajib berniat boy, walaupun ada niat nang sabulanan dia, nang petaklik kabar napa, Imam Malik kan itu ada mengatakan dalam kitabnya itu sekali jatuhnya. Anda katakan saja puasa di sehari daripada menaikkan fardu bulan Ramadan tahun sebulan penuh. Karena Allah Taala itu sekali ya ada mengatakan jatuh. Ada mengatakan itu hanya sekali tak tinggal punya niat nih. Ada sabulanan nih. Nah, jadi sebenarnya niat kita wajib saban malam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani. Yang Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kalau Ramadana bujurai cuma tinggal haji sanati. Kalau kita baca apa Ramadana berarti lillahi ta'ala lagi. Kalau kita baca apa Ramadani haji sanati. Nah, karena dapat karena kan di segi ilmu alat itu kalau ismul latihan sari itu dapat maka inya jadinya isim mufrad lagi. Kalau lagi menjadi apa nih ismul latihan sari. Cuma umpamanya tak salah aja orang kada sabi anuan lah bakasan dengan guru asal niatnya bujur. Saya kok Ramadana sih Ramadani saya aja yang penting niatnya sehajaku puasa ya lah besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Taala. Ya ada juga Ramadana haji sanati lillahi ta'ala ayo juga para hajakan kita nih tak sekali enggak kena orang di segi ilmu nahu salah pang kita. Kenapa? Karena ya tidak asal kayak itu. Nah, bagus juga. Ya itu dianya. Bahasa Arabnya itu kan itu punya bisa, yang bisa ya aja. Nah, kita ini kali bisa kalau diubah kedua-duanya. Niat puasa. Dan niat itu wajib dimalamkan. Tapi itu niat namanya. Kada boleh itu berniat masuk adzan dah atau bunyi imsak hanya boleh tahu. Jadi berniat itu ketika terbit terbenam matahari berbuka, sampai sebelum fajar subuh. Sampai fajar subuh tenang. Itu kita nak niat. Karena subuh. Berniat subuh. Anak makan lah. Subuh. Asal jangan berniat kenapa orang azan lah. Jadi berniat lah. Memasang niat berdahulu itu apa? Kalau kita kan ingat subuh berniat. Jadi bisa niat berdahulu. Nah, bila kita itu tak tinggal niat maka kita wajib imsak. Tapi imsak tuh arti imsak itu kada boleh makan minum, tidak boleh. Kayak orang puasa bang dan wajib dia qada. Bila kita makan minum maka hukumnya haram. Aku cuma berikan dia berniat makan itu kan lebih dosa. Jadi sama gini orang puasa juga dan wajib dia qada itu nanti tinggal niat. Karena kalau kita sembarangan mulai bapak aku masih ada banyak kenapa itu ya. Itu banyak nih gini. Nah kita tak salah lah. Nah adapun puasa sunat harus berniat puasa sebelum gelincir matahari dan belum ada memperbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Nah kalau puasa sunat ada apanya? Umpamanya tadi malam bangun subuh dan apa sampai jam 11 lebih deh belum jangan apa kada makan apa aku udah puasa aja berniatlah puasa sunat boleh selama belum gelincir matahari selama kada mengerjakan yang membatalkan itu puasa sunat boleh sebelum tengah hari boleh kalau puasa sunat. Nah kalau puasa wajib kada boleh ya atau mengqada Ramadan kada boleh kita wajib berniat malam nazar kau jadi berniat malam kalau ada sunat kita ada bapak berniat sebelum gelincir matahari boleh aja tuh sah aja. Kemudian yang kedua meninggalkan barang yang membatalkan puasa baik terbit fajar kedua sampai tinggalan matahari. Yang ketiga orang yang puasa. Nah kemudian yang kita penting lagi itu yang tidak kalah pentingnya kita mengetahui yang membatalkan puasa. Nah ini perlu pula ada waktu lagi nih. Yang membatalkan puasa yaitu setengah daripadanya sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan. Apa ya? Basing haja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan itu batal puasanya.
Artinya lubang asli, lain lubangan. Oh ya, mau disuntik tuh pengalas itu lain lubangannya. Hidung, ya lah, talinga, montong, mulut nih. Nanti bawah, nanti juga lubang. Lubangnya kalau lubang asli nih. Nah, basing aja kita memasukkan gue batal. Ngorik hidung, hati-hati itu. Yang tahu ada suku kenapa kah? Ada apa yang kita kada sadar lah di antara batal puasa nih lu kada menyinggung ada di dalam kitab nih sesuatu ain benda masuk ke dalam lubang hidung kita itu gak sampai liwat nih batas ini kan itu batal. Namanya kita memanggang iwak lalu kukusnya masuk ke hidung apalagi mana naik masuk los. Contohnya apa? Kita tarik hidung kita lihat kan pas hirang kalau latak nah masuk sampai ke sini itu kan ada maka itu termasuk membatalkan puasa. Masker. Tuh hati-hati itu kita masuk batal puasanya. Atau lakungan karaat batuk punya kan batuk keluar nang batuk sayangnya hintar orang tabur pulang batal orang itu nyamuk sengaja tuh jeki tagukan tagukannya nah ada sengaja bang seorang jangan menghemat itu keluarkan bisa muntah batal orang masa kita punya tabuk itu malah hati inilah bila naik kam tabuk bisa rekam ya ada untung punya masukinya bilang hati-hati tuh ya amun dimuntahakan dia batal puasa kita sudah ada dalam liwat tadi itu salah situ liwat aja tuh kan nah di masa kedua di mana jadi setelahnya sengaja masukkan sesuatu ke dalam lubang badan macam-macam lagi hati dia cuma pernah nih kalau udah boleh sedikit orang nah cuma ini kayak apa yuk ya sudah sampaikan nah biar hanapan ini kayaknya model sensitif kan cuma ini makanya itu pian ibu-ibu nih warahatan dengan biabi lah nggak pernah bebas sama kami lah kira itu jangan kan lebih hemat kira apa menyibur hemat ya nak termasuk batin tuh dia bisa batal puasa pian nang ngalih benar tuh pian hatan biabi nah biabi lah soalnya buang ini besar yang batu sahaya dan kali dihira nih ada yang tiba-tiba pas mau karasan batu siang dia kan atau subuh kali dihira sudah subuh deh asal biak sudah mengatakan lalu dapat dipaget paget tabulik sama lo sama aku paget gugur sama tuh maka batal puasa biar nah tabuliknya tuh tabulik pulang malah tabulik tuh rahasia kan udah tahu loh bedanya masa tabulik bahaya tuh batal lah hah mandi mandi ke sungai penyalam kan belajar langsung mengkaya itu kan makro aja bang aman beli sangatan hati-hati juga masih aja membeli bianan ya bahaya juga nah nih itu nang alih kita lihat banyak tuh biar nggak alasanan nih. Yang kedua mancing haja muntah. Mancing haja ya tidak pak apa ya dibuat biranga masuk iya kalau kan ada dalam deh disengaja tuh biar itu biar langsung aja muntah jadinya iya tuh bisa batal puasa kita hubungan suami istri nih di bulan Ramadan dan akhirnya bibirnya yang mana itu kan semua ini kan kenapa nang wajib kafarat jima Ramadan itu adalah nang wajib puasa itu laki-laki juga 2 bulan dengan gampangan orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan puasa itu apa namanya dandanya 2 bulan puasa berturut-turut kalau boleh sehari batal bila hari batal biasa pulang boleh pulang normal sakit laki-laki itu dia bibirnya ada apa aja ini bertahun nah kena aja sangkut ini kan
Aking na Tuhan di bapak na ano mah. Ya, na Tuhan juga sih. Kalau ada lagi keempat keluar mani sebab menyentuh perempuan. Nah ini kan menyentuh aja. Ya ada tuh Pak. Perempuan kan awal-awal kan ini lah maksudnya kan nang nikah di bulan Syakban ya. Nah itu kan ngalih benar tuh. Keluarnya nih entah ada masalah aja. Antina tinggi ini anda ya juga. Yang kelima keluar anak melahirkan batalnya. Yang keenam kedatangan haid. Yang ketujuh kedatangan nifas. Yang kedelapan gila. Yang kesembilan sengaja mabuk. Ya salah. Yang ke-10 murtad. Nah ini 10 macam yang membatalkan puasa kita. Ya, kita hati aja tuh puasa nih, jangan pernah anak-anak tuh lah, jangan pada apa namanya. Ada salahnya tuh bagus lah. Kita jaga kan puasa secara ngejahir nih. Memang ada puasa yang apa namanya martabat puasa tuh lagi. Cuma di sini kita namanya apa pada sadar tuh dan namakan nih bahwa itu membatalkan puasa kita. Nah ini sudah sampai waktunya bulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.